wabarakatuh. Sehat, semangat, luar biasa. Saya Sasmayeti, PKB Ahli Muda Perwakilan BKKBN Sumbar. Sedikit akan membagi ilmu tentang stunting. Menurut Kemenkes RI 2018, stunting adalah kekurangan atau gagal tumbuh pada bayi atau balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga balita tersebut lebih pendek dari usianya. Bisa terjadi akibat kekurangan gizi saat hamil, saat baru lahir, dan saat balita. Penyebab stunting: 1. Makanan. Makanan ini bisa terjadi karena kekurangan gizi ibu saat hamil sehingga janin dalam kandungan mengalami kekurangan gizi. Bisa juga karena proses melahirkan dan juga karena masa nifas atau saat bayi balita. Kemudian pola asuh, ASI, dan asa anak. Pola asa ini adalah stimulasi dari keluarga atau orang tua yang kurang. Pola ASI yaitu kasih sayang, memberikan rasa nyaman kepada anak. Mungkin itu yang kurang atau terlengahkan oleh keluarga atau orang tuanya. Kemudian asuh. Asuh ini lebih pada fokus kepada sandang, pangan, biomedis, dan kesehatannya. Kemudian pelayanan kesehatan dan sanitasi. Pelayanan kesehatan yang sangat jauh itu membuat keluarga susah mendapatkan akses pelayanan. Sanitasi yang jelek sehingga menyebabkan anak sering diare atau kurang gizi. Dampak stunting ini ada dua, satu jangka pendek, dua jangka panjang. Kalau jangka pendek, yang pertama terganggunya perkembangan otak anak. Kemudian kecerdasannya akan berkurang sehingga terjadi gangguan pertumbuhan fisiknya dan juga terjadi gangguan metabolisme di dalam tubuh anak. Sementara dampaknya jangka panjang, menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar anak. Kemudian menurunnya sistem kekebalan tubuh anak sehingga anak mudah terpapar oleh penyakit. Meningkatnya risiko penyakit diabetes dan obesitas serta penyakit jantung kalau seandainya sudah dewasa. Kalau seandainya terjadi penyakit jantung, maka terjadi gangguan pembuluh darah, bisa juga terjadi stroke dan kanker pada usia tua. Untuk menghindari generasi depan kita agar supaya jangan terjadi stunting, maka Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 untuk percepatan penanganan penurunan stunting dengan membentuk tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB. Di mana tim tersebut akan mendampingi keluarga mulai dari catin, ibu hamil, melahirkan, masa nifas sampai anaknya berusia balita dengan cara 1. Mengidentifikasi faktor risiko yang terjadi stunting, kemudian melakukan KII atau penyuluhan, melakukan pelayanan kesehatan dan rujukan, memfasilitasi bantuan sosial, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi risiko faktor terjadinya stunting seperti pelayanan sanitasi dan kesehatan lainnya. Sementara pembagian dari tim tersebut adalah 1. Bidan adalah sebagai pelayan atau sebagai koordinator dalam tim pendamping keluarga ini. Kemudian kader PKK sebagai penggerak dan sebagai mediator bagi pelayan-pelayan keluarga yang lainnya. Kemudian kader KB sebagai pencatat dan pelapor perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga ini. Tim pendamping keluarga ini harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat berikut. Bidan, yang pertama, bidan harus memiliki ijazah atau STR. Kemudian mampu berkomunikasi dengan baik dan sudah pasti bisa menggunakan gadget. Kemudian PKK harus ada SK dari ketua PKK setempat, kemudian berdomisili di daerah setempat dan bisa berkomunikasi dengan baik, sudah pasti juga harus bisa menggunakan gadget. Kemudian kader KB. Kader KB ini adalah kader yang telah memiliki SK, bisa kader sub PPKBD, bisa PPKBD, dan bisa juga kader potan. Kemudian kader tersebut berdomisili di daerah tersebut, kader tersebut bisa berkomunikasi dengan baik dan otomatis juga bisa menggunakan gadget. Tim pendamping keluarga ini mempunyai sasaran prioritas. Yang pertama, catin, calon pengantin atau calon pasangan usia subur. Kemudian ibu hamil dan ibu pasca persalinan. Selanjutnya, ibu menyusui, bayi dari usia 0 sampai 59 bulan atau balita. Untuk memudahkan kerja TPK ini, maka dibuatlah aplikasi e-simil. E-simil ini adalah elektronik siap nikah dan hamil, di mana
Sifat aplikasi ini adalah memonitoring secara dini kasus terjadinya stunting mulai dari hulunya, yaitu mulai dari calon pengantinnya, dengan cara memonitor dan men-screening para calon pengantin. Dalam aplikasi e-simil ini, di mana calon pengantin tersebut nanti akan dilakukan screeningnya. Setelah diperiksa oleh petugas kesehatan, maka akan ditanyakan melalui pertanyaan-pertanyaan dari screening tersebut, di mana setelah pertanyaan tersebut, hasil screening akan mengeluarkan janin tersebut apakah berisiko atau tidak berisiko untuk melahirkan stunting. Setelah itu akan dikeluarkan sertifikat, di mana sertifikat tersebut akan dipergunakan untuk KUA sebagai bahan administrasi. Berikut ini akan saya jelaskan tentang alur bisnis aplikasi e-simil. Yang pertama, calon pengantin ini akan mengurus surat nikahnya melalui desa atau kelurahan setempat, di mana tim kita atau TPK kita akan menyampaikan informasi tentang e-simil ini kepada calon pengantin tersebut sebagai bahan administrasi pendaftaran di KUA dengan cara pengisian kuesioner yang dilakukan setelah petugas kesehatan melakukan medical check up. Setelah petugas kesehatan melakukan medical check up, maka akan dianjurkan untuk mengisi screening. Screening ini akan menghasilkan 2 buah hasil. Yang pertama, apakah kartunya akan berwarna hijau, di mana calon pengantin tersebut layak atau tidak berisiko untuk melahirkan bayi stunting. Kalau seandainya kartunya atau hasil dari screening ini mengeluarkan hasilnya merah, berarti calon pengantin tersebut tidak layak atau berisiko melahirkan bayi stunting dan akan dilakukan pemberian vitamin, suplemen oleh TPK kita sampai dinyatakan layak. Dan setelah itu akan diberikan sertifikat sebagai bahan pengantar kepada petugas KIA dan Capil untuk pengurusan administrasi pernikahannya. Dalam arti kata lain, calon pengantin tersebut harus memiliki gadget. Dan pertama, harus mendownload aplikasi e-simil ini melalui gadget mereka. Kemudian mendaftarkan akun atau registrasi, kemudian verifikasi akun, masuk ke aplikasi dengan cara login dan mengisi sesuai dengan arahan-arahan tersebut. Kemudian mengisi kuesioner. Setelah mengisi kuesioner, nanti akan keluarlah sertifikat e-similnya. Apakah sertifikatnya itu mengeluarkan tanda merah atau hijau sesuai dengan keterangan saya yang di atas tadi. Kalau calon pengantin menggunakan aplikasi e-simil, so pasti TPK juga menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini dapat kita akses melalui link http://esimil.bkkbn.go.id. Nanti kita akan masuk melalui aplikasi tim pendamping. Kemudian kita akan masuk melalui login atau halaman utama. Dan selanjutnya kita akan memilih chatin yang akan kita dampingi. Kemudian kita akan melihat pertanyaan atau chat dari chatin. Kemudian kita akan melihat hasil kuesioner di chatin dan menjawab atau mengulas pertanyaan dari chatin. Kemudian membagikan peran administrasi, membuat pertanyaan pada modul, menambahkan artikel edukasi, kemudian kita bisa juga mengaktifkan dan menonaktifkan petugas, dan juga kita menggunakan push notifikasi. Semoga materi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Mari kita mengaktifkan, rasanya lezat kayak manfaat. Mari bersama turunkan stunting. Masyarakat sehat, negara jadi kuat. Sehat, semangat, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.